Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian pada malam ini. Saya ingin kembali menyampaikan refleksi saya dari firman Tuhan. Tentunya sebelum saya membaca Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20, saya mengajak saudara sekalian untuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami mau membaca firman, mengertinya, dan kami mohon kami menjadi pelaku firman. Tolong kami untuk mendapatkan pengertian yang baik, yang benar. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks khotbah di bukit, di hadapan banyak orang, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita saat ini untuk kita mengerti apa sesungguhnya yang menjadi pesan Tuhan dari ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan, kita baca. Yang pertama ialah waspada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali terjadi ketidaktepatan, kegagalan, kekacauan, ketidakbenaran karena kita kurang waspada atau kita sembrono. Waspada memerlukan 3 hal penting. Yang pertama adalah kesadaran akan diri berada di dalam posisi seperti apa dan di mana. Yang kedua, waspada berarti kita tahu kita berada di lingkungan sosial, komunitas, bahkan situasi, kondisi alam. Yang ketiga, waspada berarti kita dengan segenap keberadaan kita memanfaatkan fungsi indrawi kita dan fungsi rasio kita, lalu fungsi intuisi kita. Dengan 3 hal itu, kita dilatih untuk mengamati, memperhatikan, menyimak hal-hal yang ada di sekitar kita, baik yang kita langsung tahu atau yang kemudian kita kaitkan dari satu peristiwa demi satu peristiwa. Sehingga ketika kita bertindak tidak sembrono. Kewaspadaan ini perlu dan penting. Yang menjadi pesan Tuhan untuk kita, bagaimana kita juga memiliki kewaspadaan berkaitan dengan adanya kehadiran nabi-nabi palsu. Di sini Tuhan Yesus memberikan suatu informasi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa akan mungkin muncul di sekitar kehidupan kita nabi-nabi palsu yang mengaku mengatasnamakan dirinya diutus Tuhan Allah, tetapi kenyataannya pesannya palsu dan tidak pernah terjadi pengutusan dari Tuhan Allah. Dan ini bukan hanya 1 atau 2 orang. Nabi-nabi palsu itu berlangsung sepanjang zaman dan akan terus berlanjut dan bersembunyi di balik keyakinan kepercayaan yang dianggap benar, baik. Kenyataannya tidak demikian. Jadi Tuhan memberikan kepada kita suatu peringatan sekaligus satu bentuk tuntunan adanya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini tidak bisa kita hindari
apalagi kita ada di dunia yang sudah berdosa, fana, multikultur, multi-religion, sehingga kehadiran nabi-nabi palsu adalah suatu bukti keberdosaan dan kejahatan manusia. Ingin memainkan peran seperti Tuhan, tetapi tidaklah demikian dalam kehidupannya. Nabi-nabi palsu itu, ciri yang kedua ialah menyamar, memanipulasi segala hal yang mungkin bisa digunakan untuk menipu, memperdaya, dan memberikan arah sepertinya benar, tetapi sesungguhnya esensinya adalah sesat dan menyesatkan. Menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba ini menjadi ciri khas dari nabi-nabi palsu. Domba adalah salah satu hewan yang patuh, yang mau dengar gembalanya, yang bersedia untuk mengikuti jalur-jalur yang sepertinya baik. Tetapi domba itu benar-benar harus bisa dikendalikan supaya tidak terperosok jatuh ke jurang. Nah, nabi-nabi palsu menyamar seperti domba. Padahal di dalam keadaannya itu ada serigala yang siap menerkam, mencakar, merusak, dan menghancurkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena nabi-nabi palsu selalu berupaya mencari pendekatan-pendekatan yang mirip. Bahkan kelihatannya berasal dari yang benar, tetapi palsu. Memalsukan isi berita, memalsukan pendekatan-pendekatan yang ada, bahkan memalsukan cerita-cerita masa lalu dan masa kini. Banyak cara kepalsuan dipakai. Dan orang-orang Kristen atau yang beragama Kristen yang tidak waspada, tidak memahami posisi dan kondisinya, tidak menggunakan fungsi indrawi, fungsi akal, fungsi intuisinya, bahkan tidak mempelajari firman Tuhan, akan mudah terjebak, akan mudah terbawa, akan mudah untuk diseret kepada satu pengajaran, satu perilaku yang benar-benar palsu. Asli, tapi palsu. Nah, ini terjadi di mana-mana. Jadi saudara dan saya, sebagai orang Kristen, perlu perhatikan, adakah di sekitaran kita, baik secara digital, di media sosial, media cetak, media elektronik, di lingkungan pergaulan kita, di dalam hubungan kita dengan relasi apapun, adakah orang-orang yang menyamar sebagai domba, tetapi sebenarnya dalamnya serigala yang buas. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita. Jadi kalau kita sudah diingatkan, tetap keras hati, keras kepala, tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi pikiran, fungsi indrawi dan pengajaran firman, maka kalau kita ditipu, kalau kita mendapatkan kesusahan, kesulitan karena kepalsuan itu, bahkan ada yang memindahkan keyakinannya kepada yang palsu, sehingga murtadlah dia, sehingga menjauh dari hadapan Tuhan, bahkan menyangkali Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyangkali Alkitab adalah firman Tuhan, menyangkali Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nabi-nabi palsu ada di antara kita. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan cermat. Hal yang berikutnya, yang kedua, yang diajarkan Tuhan Yesus ialah mengenai buahnya. Jadi yang pertama waspada, yang kedua buah. Nabi-nabi palsu yang menyamar jadi domba, itu tidak mungkin menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki. Buah kerajaan Allah, buah kasih kebenaran, buah Injil, buah pelayanan. Buah ini tidak hanya dinikmati, dirasakan, dialami oleh orang-orang di sekitar, tapi buah itu bisa melekat sampai di dalam hati, dan orang-orang yang mengajarkan, menjelaskan, menghidupi firman pasti menikmati buah itu. Namun nabi-nabi palsu yang menyamar jadi domba itu tidak akan pernah memusatkan kehidupannya kepada Kristus, tidak akan pernah berbuat baik dengan tulus, ikhlas, dan penuh sukacita, tidak akan pernah
hidupnya mematikan dosa baik secara pribadi maupun dalam konteks sosial, budaya, dan sebagainya. Tidak akan pernah mengagungkan, meninggikan Allah Tritunggal. Nabi-nabi palsu akan berupaya di publik seperti orang baik, tetapi di rumahnya, di kantornya, di tempat bisnisnya, dalam cara-cara hidupnya adalah kemunafikan, kefanatikan, tetapi hidupnya jauh dari kehendak Allah. Buah-buah yang benar, yang sejati itu tidak akan ditemukan di dalam kehidupan nabi-nabi palsu itu. Nah, Tuhan di sini memberikan ilustrasi. Simple, tetapi ilustrasi ini sangat mudah dicerna, sangat mudah dipahami. Pohon yang menghasilkan buah haruslah pohon yang benar-benar punya potensi, punya kemungkinan untuk bisa menghasilkan buah. Tetapi apakah pohon itu menghasilkan buah yang baik? Apakah pohon itu menghasilkan buah yang berkualitas? Itu tergantung buahnya, bukan tergantung pohonnya. Jadi kalau pohon itu ingin terlihat kualitasnya, buahnya, pohonnya lihat, bibit, bebet, bobotnya. Apakah ia berakar, bersumber dari firman Tuhan, pengajarannya, hidupnya, kebenarannya. Apakah ada integrasi antara firman dengan hidupnya? Apakah ada kehidupan yang penuh cinta kasih terhadap Tuhan, diri, dan sesama? Apakah ada satu sikap kemanusiaan yang penuh belas kasihan dan keadilan yang sungguh-sungguh memperlakukan setiap orang tanpa diskriminasi, tanpa ada rasa kebencian, rasa ketidaksukaan? Jadi kalau dari buahnya sebuah pohon tanpa ada rasa kebencian, rasa ketidaksukaan. Jadi kalau dari buahnya sebuah pohon kita lihat, oh buahnya jelek terus. Ada kebencian, ada rasisme, ada diskriminasi, warna kulit, bentuk wajah, dan ras, perlakuannya beda. Misalnya saudara, kalau saudara memiliki sebuah perusahaan yang besar, lalu saudara membuka ruang untuk semua orang boleh bekerja di perusahaan tersebut. Namun, saudara memperlakukan hal yang berbeda, padahal kualitasnya sama. Si A dari suku saya, dari ras saya. Si B bukan dari ras dan suku saya. Si C juga demikian. Maka saya memperlakukan yang satu ras, satu suku, satu denominasi dengan saya istimewa, yang lain tidak. Terjadi diskriminasi, padahal kualitas kerjanya, kinerja dan produktivitasnya itu sama, bahkan lebih baik dari yang satu suku, dari yang satu ras, dari yang satu asal. Mengapa? Karena pokok kehidupannya, akar dari kemanusiaannya bukan di dalam kebenaran Allah. Sehingga ada konsep diskriminatif. Nah, dari situ kita tahu bahwa dari buahnya, pokok itu ternyata, pohon itu ternyata tidak baik. Perlu disingkirkan, perlu dibersihkan, perlu diperbaiki. Demikian juga, mungkinkah ada buah dari pohon yang tidak baik menjadi buah yang baik? Mungkinkah ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Tentu tidak. Ilustrasi ini sangat sederhana sekali, dan saudara dan saya memberikan suatu respon terhadap ilustrasi ini. Apakah saudara dan saya memahami bagian penting ini? Yaitu, tiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Jadi, banyak sekali bukan orang-orang munafik dan fanatik. Orang-orang yang nampaknya beragama dan religiusitasnya sangat-sangat luar biasa. Ketekunannya, kesungguhannya, yang pasti terlihat legalitas keagamaannya. Tetapi, kedalaman hatinya dibuktikan dengan buahnya yang seperti serigala berbulu domba. Dan inilah hasil dari didikan nabi-nabi palsu. Tapi yang mengherankan, ada orang-orang yang mengaku dia adalah orang yang memiliki buah yang baik, pohon yang baik. Kenyataannya tidak demikian. Pesan Tuhan kepada saudara dan saya, waspada. Jangan cepat percaya dengan cerita siapapun, termasuk dengan apa yang saya sampaikan. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang kita terima. Itulah yang kita pegang. Itulah yang kita hidupi.
Jadi, kalau saudara dan saya lebih memberikan hati kepada penjelasan, pemahaman, pengertian dari manusia, waspada. Jangan ceroboh ikuti pola pikir dan cara hidup manusia. Bisa jatuh, bisa arahnya salah, arogan, angkuh, merasa lebih dekat dengan Tuhan, tetapi kenyataannya adalah serigala berbulu domba. Karena sangat pandai menyamar. Itu ibaratnya lebih dari sekedar cloning, lebih dari sekedar memakai topeng, lebih dari sekedar menggunakan jubah keagamaan. Tetapi orang-orang ini sungguh-sungguh begitu lihai, piawai di dalam menyamar sebagai nabi. Karena itu saudara yang kasih di dalam Kristus, perintah Tuhan ini penting untuk kita ikuti. Hal yang ketiga ialah pesan Tuhan untuk kita menyadari diri kita. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang hidupnya di dalam Kristus, maka Tuhan mengendaki kita berbuah. Kita berbuah. Jadi, bagaimana kita membedakan diri kita, buahnya, itu adalah buah yang asli, karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka kita perlu mengevaluasi apakah karakter saya itu adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah Roh Kudus. Yang kedua, apakah seluruh kehidupan kita dalam perkataan, pikiran, perbuatan kita lakukan hanya untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Betul-betul kita mengikuti jejak Kristus. Tentu saudara dan saya tidak akan sempurna sampai ke sana. Saudara dan saya akan terus mencapainya melalui proses, namanya progresif. Jadi keimanan kita mengalami pertumbuhan. Dan seiring dengan pertumbuhan pengenalan kita akan Allah, sejalan dengan itu, kehidupan kita berbuah. Berbuah lebat dan memuliakan Allah. Selanjutnya, bagaimana kita konsisten menghasilkan buah. Bukan sekali lalu selesai sampai kematian tidak lagi menghasilkan buah. Tidak demikian. Kita menghendaki di hadapan Tuhan supaya buah yang kita hasilkan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita itu konsisten. Artinya, itu tidak berhenti hari ini atau hari kemarin, tapi kita akan berkelanjutan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Terus kita ingin buah itu terus konsisten. Mengalami pertumbuhan pengenalan akan Allah, mengalami suatu dorongan untuk semakin serupa dengan Kristus. Lalu konsep dari kehidupan berbuah kita adalah kehidupan berbuah yang sungguh-sungguh bersifat kekekalan. Artinya, apa yang kita tabur di sini akan terus memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Tidak cukup hanya di dalam kesejarahan hidup kita. Dengan demikian, saudara dan saya akhirnya menunjukkan bahwa saya berbuah karena saya ada di dalam Kristus. Saya bukan domba yang menyamar, tetapi saya adalah domba Kristus. Saya adalah domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya. Yesus Kristus adalah gembala kita. Kita dengar suaranya, kita ikuti kehendaknya, lalu kita jalani hidup kita. Nah, sebagai orang Kristen yang berbuah, maka seluruh aktivitas kita, produktivitas kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai nantinya kita tidur lagi malam, dalam istirahat, semua bagian dalam hidup dan aspek-aspek dalam kehidupan kita sungguh-sungguh berguna, bermanfaat, dan menghasilkan buah. Orang lain melihat kita, orang lain memperhatikan kita, percakapan kita, itu memiliki suatu nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Ketika saudara berkata-kata, berbuat, membantu, menolong orang lain, bekerja dengan produktivitas dan kreativitas, semuanya yang ditinggikan di sana bukan diri kita, tetapi Kristus, Allah, Bapa kita, Roh Kudus. Itu yang ditinggikan. Bukan saya, bukan siapa-siapa, tetapi Allah Tritunggal. Dengan demikian, maka apa yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita, waspadalah, hiduplah berbuah, dan tetaplah berbuah untuk selama-lamanya sampai akhir hidup kita, dan terus memuliakan Tuhan.
Saudara yang kasih di dalam Kristus, waktu kita mau bisa berbuah, itu suatu pergumulan, suatu perjuangan. Tidak mudah. Bagaimana kita membangun perdamaian dengan orang lain. Tentu kita punya akar dulu. Tentu kita punya ranting, punya dahan, punya daun, itu bersih. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai 8. Bahwa kalau ranting itu mau berbuah, bersih dulu. Dibersihkan dari segala kemungkinan adanya jamur, adanya kutu, adanya segala yang berkaitan dengan binatang atau tumbuhan atau yang lain yang mengganggu pertumbuhan ranting untuk menghasilkan buah. Apa yang membuat kita itu tidak berbuah? Pertama, kita tidak berakar di dalam Kristus. Kedua, kita tidak hidup menaati firman Tuhan. Ketiga, kita menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Keempat, kita tidak sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang bertobat. Yang kelima, kita tidak mau tunduk mengikuti kehendak Allah setiap hari. Sehingga kita tidak berbuah. Mari, saudara, hiduplah berbuah setiap hari. Bertumbuh, berakar, berbuah. Bagi kemuliaan Tuhan di surga. Dan hidup kita boleh hidup yang sejahtera. Kiranya pesan dari Tuhan ini kepada kita malam ini menjadi pesan yang indah untuk kita menikmati istirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan telah mengingatkan kami untuk waspada, karena ada banyak nabi palsu yang ada di sekitaran hidup kami, yang menyamar sebagai domba. Mereka jahat, mereka ingin merampok, mereka ingin mencuri, mereka ingin merusak kehidupan rohani kami dan kehidupan sehari-hari kami. Mampukan kami untuk waspada, dan ajarlah kami untuk cermat menyelidiki buah dari kehidupan mereka yang rusak itu. Dan pimpin kami menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Buah karakter, buah Injil, buah kasih, dan buah pelayanan. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.